Mom. Oke, pada saat ini kita akan bercerita tentang mengajar anak. Oke, membaca di rumah. Pada saat ini bersama pengalaman saya nggak menyarankan Bunda untuk mengajarkan mengajarkan anak itu belajar huruf konsonan semua, tidak. Oke, nggak ya. Riset menyatakan bahwasanya anak itu harus dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Yaitu apa yang hal-hal yang sederhana? Yaitu kita ajarkan dulu anak itu di huruf vokal A, oke, I, oke, U, oke, E, O, oke ya. Di huruf A, I, U, E, O. Cukup di sini ya Bun ya. Kita nggak boleh merambah ke semua. Oke, jadi step pertama itu kita nggak boleh mengenalkan anak itu yang namanya huruf konsonan di semua huruf konsonan, enggak ya. Tetapi kita mengenalkannya itu di huruf vokal terlebih dahulu. Oke, A, I, U, E, O. Oke, itu ya. Nah, setelah anak bisa di huruf A, I, U, E, O, kemudian kita kombinasikan di huruf B misalnya. Oke ya, di huruf B. Contohnya, oke ya, ba, oke, bi, oke, bu, be, bo. Nah, itu dia. Oke ya. Nah, setelah anak bisa di huruf vowels, kita tambahkan dengan satu huruf konsonan. Ba, bi, bu, be, bo. Oke. Dengan urutan yang sama ya Bunda ya. India A, I, U, E, O. Cukup. Itu saja. Oke, itu saja yang kunci utama di dalam membantu anak di dalam membaca. Dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana menuju nanti ke hal yang kompleks. Itu yang saya buat terhadap anak saya. Nah, itulah dia kunci daripada mengajar anak membaca Bunda. Nah, setelah anak bisa di huruf konsonan B, A, ba, bi, bu, be, bo, baru kita stimulus dengan huruf C. Oke ya. Tetapi urutan yang sama juga Bunda. A, I, U, E, O. Nah, A, I, U, E, O. Jadi dia ca, ci, cu, c, co. Nah, setelah anak bisa distimulus dengan huruf konsonan C, ca, ci, cu, c, co. Nanti kita stimulus lagi. Nah, cara mengajarkannya adalah dengan cara membunyikannya. Oke ya. Jadi sana itu tidak mengenal bentuk huruf tetapi bunyi huruf. Itu yang saya tekankan terhadap itonami berdasarkan bunyi huruf, bukan bentuk hurufnya. Ini bunyi apa nak? C, A, ca. Ini bunyi apa nak? C, I, ci. Ini bunyi apa nak? C, U, cu. Ini C, E, C, C, U, co. Nah, setelah itu distimulus dia semakin cepat. Ca, ci, cu, c, co. Nah, itu saja dulu distimulus. Nah, setelah anak bisa dicaci, cu, c, co, babi, bu, bebo, kemudian kita stimulus dengan huruf da. Tetap ya, A, I, U, E, O. Jadi stimulusannya itu dia ingat, oh ya bahwasanya itu bunyi A, I, U, E, O. Tinggal ditambah dengan B, misalnya B, B, A, ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, c, co. Itu dia tahapan-tahapannya Bunda. Nah, setelah dia bisa di huruf C, A, ca, kemudian kita lanjut dengan D, ada, D, I, di, D, U, du, D, E, D, D, O, do, da, di, du, de, do. Itu poin penting yang saya buat terhadap si itonami. Kemudian kita lanjut ke fa. Oke, fa, fi, fu, fe, fe, a, fa, f, i, fi, f, u, fu, f, e, fe, f, o, fo. Nah, kita belajar di bunyi huruf ya Bunda, bukan di bentuk huruf. Nah, yang saya lakukan juga terhadap anak saya si itonami, kita belajarnya itu dari step yang paling sederhana. Apa yang paling sederhana itu? Anak cukup menguasai di bunyi 5 huruf vokal A, I, U, E, O dengan urutan yang sama. A, I, U, E, O. Itu dulu kita stimulus. Kemudian kita tambahkan dengan satu huruf bunyi konsonan. Ba, misalnya kan di B, A, misalnya kan di B, A. Nah, B, A. Oke. Misalnya di B, A. Ba. Nah, setelah anak bisa distimulus dengan beberapa huruf, kita gabungkan di huruf konsonan
aja, oke, ada, oke, fa, oke, ga, oke ya, ha, oke, kemudian aja, oke, ka, itulah dia manfaatnya, oke ya ini. Oke, ini dari kalender bekas. Jadi kita bisa memperdayakan hal-hal yang tidak terpakai dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini kotak susu dan kalender bekas. Ya, intinya adalah disolati putih. Ini bisa dihapus, bisa ditulis kembali. Itulah dia manfaatnya. Nah, setelah anak bisa di huruf vowels atau huruf huruf vowels atau huruf hidup di 5 huruf A, I, U, E, O. Kemudian kita kombinasikan dengan huruf konsonan tadi. Oke. Nah, step by stepnya itu harus kita lalui, Bun ya. Nggak boleh enggak. Nah, setelah anak sudah bisa itu, ini setelah anak bisa di huruf A, I, U, E, O. Kemudian kita kombinasikan dengan di huruf ini, kebetulan saya buatnya ini yang tersisa ya. Sebetulnya dimulai dari huruf oke ya. Ini kita mulai dari huruf ini hanya sebagai contoh ya. A dan di 2 huruf ya. I, ji, oke. U, du, oke. E, d. Kemudian setelah bisa dia di 2 huruf, kemudian kita kombinasikan di 3 huruf. Oke, tapi distimulus saja dulu di 2 huruf ya. Oke, do. Jadi dia di stimulusnya itu tahapan-tahapannya. Nah, setelah dia bisa di 2 huruf, kemudian kita gabung dengan 3 letter sounds atau 3 bunyi huruf. It, a, ida. Kita nggak mengatakan itu i, di a, i tambah de, ada enggak. Langsung aja bunyi hurufnya. Jadi kita mengajar anak itu berdasarkan bunyi huruf. It, a, ida. Oke. Kemudian it, o, ido. Oke. Id, u, idu. Kalau oke, id, ide. Oke, ide. Oke, ide, ide. Jadi dia siklusnya itu harus tersiklus dia. Kalau dia dimulai dari huruf i di awalnya, kita gabung aja di i. Oke ya. Ini i, oke. I gitu ya. Ditambah dengan huruf d. Ditambah dengan huruf oke, A, I, U, E, O. Contoh ida, ide, idu, ido, ke A, I, U, E, O. Jadi itu dia tahapan-tahapan di dalam membantu anak belajar. Nah, setelah anak bisa distimulus di ini, terus saja distimulus di 3 huruf ya. 3 huruf. Jadi tahapan-tahapannya itu nggak ada yang instan ya, Bun ya. Semuanya need a process. Oke, ini semua distimulus dengan 3 huruf sampai anak itu mampu. Oke, distimulus aja. Ini kertas yang tidak terpakai ya. Ini bisa kita pakai dengan buku-buku yang tidak terpakai. Oke ya. Nah, setelah anak bisa di huruf di 3 huruf, oke. Ini stimulusnya itu terus ya di huruf de semua gitu, de semua. Kalau be semua, kalau ce semua gitu ya. Jadi si anak itu terstimulus dia terstruktur dia setelah b. Jadi dia sudah mahir di bunyi huruf b, kemudian kita masuk di huruf c, kemudian di huruf d, kemudian ini f semua ini ya. Jadi itu dia tahapan-tahapannya. Jadi si anak itu belajar itu berdasarkan dari hal-hal yang sangat-sangat sederhana menuju ke hal yang kompleks yang nantinya sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, Bunda. Jadi di dalam membantu anak belajar itu there is no instant things, nggak ada hal yang instan. Kita butuh yang namanya proses dan pelatihan. Oke, ya si itu saya mulai itu 5 menit sampai 10 menit sehari dan manfaatnya itu sangat-sangat banyak ya, Bunda. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda yang ada di rumah. Oke, untuk kita karena kita adalah guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Oke, kalau kita mau meleskan itu tambahan ya, Bun ya. Tetapi intinya adalah anak membutuhkan orang tua di dalam proses pembentukan karakter kognitif, itu bisa bantuan dari orang tua. Oke, semoga bermanfaat ya bunda-bunda yang ada di rumah.
Thank you.